Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu guru semua? Semoga sehat selalu ya. Sudah lama sekali tidak membuat video-video tutorial untuk di E5 Moodle. Nah, ini kebetulan mendekati PTS. Kita akan coba membuat video tutorial unggah soal PTS ke E5 melalui Microsoft Word. Jadi dibuat dulu di Microsoft Word. Sebenarnya ini pasti Bapak Ibu guru sudah pernah menerima file dari Bu Siska mengenai tutorial atau langkah-langkahnya dalam bentuk seperti ini, PDF sepertinya, tutorial import soal Moodle menggunakan Microsoft Word dan ExamView. Nah, ini tapi saya akan coba mendemokan secara langsung menggunakan video. Nah, nanti barangkali bisa membantu Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita akan membuat soal di Word, kemudian nanti kita import menggunakan ExamView. Yang pertama adalah apabila Bapak Ibu guru itu merupakan pengampu mapel eksakta, ini kan pasti ada rumus-rumusnya gitu. Nah, nanti itu silahkan bisa menggunakan equation. Nah, ini bacanya equation ya. Equation bukan sih ya, mungkin equation ya. Simbol-simbol mungkin di matematika, kemudian mungkin di fisika, kimia, dan lain sebagainya itu kan pasti ada simbol-simbolnya. Itu gunakanlah equation. Atau misalkan Bapak Ibu guru ragu-ragu, itu bisa di snipping tool. Misalkan rumus-rumus kimia itu kan kadang ada tanda-tanda yang mungkin itu sulit jika ditulis secara langsung di Word gitu ya, yang biasanya nanti ketika diimport itu akan acak-acakan. Nah, nanti silahkan bisa di snipping tool untuk simbol-simbol yang khusus tersebut. Agar apa? Agar nanti tampilannya di siswa itu bentuknya gambar, sehingga nanti siswa itu tidak kesulitan, tidak bergeser atau tandanya tidak terbaca. Termasuk misalkan mapel bahasa Jawa itu kan juga kadang ada huruf-huruf tertentu, atau mungkin mapel agama Islam itu kan ada huruf-huruf Arabnya dan lain sebagainya, itu agar terbaca bisa menggunakan snipping tool. Kemudian kedua, bagi Bapak Ibu guru pengampu mapel yang mungkin memerlukan bacaan panjang, misalkan ada bacaan-bacaan panjang seperti ini contohnya, itu apabila bacaan itu untuk soal lebih dari satu, maka jangan lupa selalu mengikuti soalnya. Nah, ini hati-hati karena kalau tidak mengikuti soalnya, nanti bisa saja pada saat ulangan siswa kebingungan. Karena kan mungkin kalau ulangan langsung kan satu bacaan bisa untuk nomor 1 sampai 10. Nah, tetapi kalau misalkan di E5 ini ya satu soal, satu bacaan untuk satu soal, maka harus mengikuti. Mungkin itu yang perlu diperhatikan di awal. Kemudian, setelah Bapak Ibu guru menulis soal atau akan menulis soal, ada beberapa hal yang juga harus teliti, dan saya rasa ini Bapak Ibu guru sudah mahir sebenarnya karena sudah berkali-kali mungkin mengimpor, tapi ini mungkin saya ingatkan saja. Jangan lupa di awal itu dibuat judul. Misalkan di sini adalah soal PTS PPKN semester 1. Nah, ini berarti ini nanti memudahkan saya pada saat akan mengimpor, karena sudah jelas bahwa ini adalah soal PTS PPKN semester 1. Ini judulnya nanti bisa disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu guru. Misalkan saya sih sukanya formatnya soal PTS, misalkan mapel bahasa Indonesia semester 1. Nanti biar dokumennya mudah terlacak oleh kita. Kemudian yang kedua, setelah menuliskan judulnya ini, Bapak Ibu guru tinggal menuliskan tipe.
Jadi tipe soal di E5 itu kan cukup bervariasi, apalagi jika PTS kita kan minimal itu 2 tipe soal. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu Guru bisa memanfaatkan. Apakah akan multiple choice gitu ya. Ini kan berarti pilihan ganda biasa dengan satu jawaban. Nah, nanti silahkan tipe yang Bapak Ibu Guru ingin buat itu ditulis judulnya. Nah, ini kadang ada yang kelupaan atau terliru satu huruf saja, misalkan multi kurang P, misalkan P-nya hilang karena saking buru-burunya multiple choice misalkan. Itu nanti tidak akan terdeteksi pada saat di import ke ExamView, maka hati-hati. Jadi ini tulisannya harus benar. Nah, misalkan ini saya tipe soalnya ada multiple choice, kemudian ada multiple response. Ini juga hati-hati nulisnya ya, kadang itu respon biasa se-nya ini kehilang ya, sehingga kadang nanti tidak berhasil saat diimport. Ini multiple respon, ini berarti pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu, atau pilihan ganda kompleks kalau di soal AKM. Nah, ini juga hati-hati karena multiple respon ini ketika nanti Bapak Ibu Guru sudah menuliskan kunci jawabannya itu tidak otomatis bisa tersetting. Jadi nanti pada saat di E5 model itu harus disetting ulang. Ini mungkin kalau Bapak Ibu Guru masih ingat itu sesuai dengan prosentase. Misalkan 2 jawaban benar, 3 salah, berarti prosentasenya 50%, 50%. Untuk jawaban yang salah itu minus 30%-an. Jika jawabannya 3, ya berarti kebalikannya. Kenapa ada minusnya? Itu sebagai wujud punishment. Apabila salah, ya berarti ada punishment-nya, ada hukumannya. Kalau misalkan tidak diberi minus, itu nanti anak mengeklik semuanya, itu juga akan benar semua. Ya, jadi ini hati-hati untuk yang multiple respon. Ini saya biasanya multiple respon soalnya tidak terlalu banyak, hanya 5, karena nanti harus menyeting ulang di E5. Sehingga kan sebenarnya kerja 2 kali seperti itu ya, maka saya kadang hanya cukup 5 soal. Dan saya biasanya ini menuliskan rambu-rambunya di atas. Hati-hati pilihan jawaban lebih dari 1. Kenapa? Ya, ini salah satunya adalah untuk mengingatkan siswa bahwa soal ini itu jawabannya lebih dari 1. Sebenarnya di E5 sendiri itu pada saat siswa mengerjakan itu sudah ada ciri khususnya apabila jawabannya itu lebih dari 1, yaitu biasanya itu bentuknya checkbox. Kalau misalkan satu jawaban itu kan lingkaran. Nah, tapi agar lebih mudah lagi siswa membedakannya, saya biasanya menuliskan rambu-rambu seperti ini. Kemudian selain multiple respon, ini saya ada soal bentuknya true or false ya, atau benar salah. Nah, ini true or false, ini juga tulisannya jangan sampai salah ya. Jadi true garis miring false ya. Nah, ini jawaban benar salah. Kemudian selanjutnya ada completion. Oke, ini completion itu isian singkat sebenarnya. Tapi hati-hati, isian singkat itu sebaiknya digunakan untuk jawaban-jawaban yang pasti. Ya, ketika itu tidak pasti harus ada pilihan jelasnya. Seperti ini misalkan answernya kan ada 4 gitu ya, karena memang semuanya itu benar. Nah, jadi kalau misalkan siswa menjawab ketuhanan saja, ya boleh, nilai ketuhanan juga boleh, ketuhanan yang Maha Esa juga boleh, sila pertama juga boleh, karena completion ini sangat sensitif. Anak menambahkan titik atau spasi saja itu sudah merubah kunci jawaban ya. Jadi misalkan sebenarnya nulisnya sudah betul hakiki, tapi karena si siswa ini nambahin titik, hakiki titik, nah itu bisa saja menjadi salah. Maka beberapa kali PTS soal completion ini agak dihindari sebenarnya. Mungkin untuk jawaban-jawaban pasti seperti eksakta, matematika, fisika atau kimia mungkin bisa menggunakan ini. Tapi untuk jawaban-jawaban yang terbuka gitu ya, yang lebih dari satu jawaban itu sebaiknya jangan. Ya, ini ada completion, dan yang terakhir adalah matching. Oke, atau menjodohkan. Nah, matching ini juga nulisnya jangan sampai keliru ya, matching gitu ya, agar nanti bisa terimport. Nah, ini kalau matching itu memang formatnya agak sedikit riwah dibandingkan yang lainnya. Yang pertama, ini biasanya saya akan tuliskan perintahnya dulu. Jodohkan pernyataan berikut ini, misalkan ini contohnya, kemudian
ini ada atas ini ditulis untuk pilihan jawabannya. Ya, jadi misalkan ini nanti anak itu akan muncul biasanya itu dalam bentuk ketika diklik nanti ada beberapa pilihan gitu ya. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Jadi ini adalah pilihan jawabannya. 1, 2, 3 ini adalah soalnya. Nah, saya sarankan untuk jawabannya itu jangan yang terlalu panjang-panjang, karena nanti di siswa agak menyulitkan ketika jawabannya ini terlalu panjang. Jadi kalau bisa itu singkat-singkat saja ya, minimal 2 atau 3 kata, sehingga di siswa tidak terlalu kesulitan, karena nanti akan mempengaruhi lebar dari settingan di L5-nya. Kemudian setelah ini itu numberingnya pakai ABC, kemudian ini numberingnya pakai angka. Nah, ini itu untuk answernya. Nah, nanti answernya silahkan nomor 1 jawabannya yang A, atau nomor 2 jawabannya B, atau nomor 3 jawabannya C. Nah, seperti itu. Apakah kemudian jawabannya itu boleh lebih dari ini, lebih dari 3, atau lebih dari jumlah soalnya? Sebenarnya boleh gitu ya. Misalkan saya, kalau ini kan jawabannya 2, tapi soalnya ada 7, itu bisa digunakan bolak-balik. Ini pilihan jawabannya 5, soalnya ada 5. Berarti ini kan pasangan ya, pasti ya. Tapi misalnya Bapak Ibu guru mau membuat yang lebih dari itu, silahkan gitu ya, bisa gitu. Kemudian hati-hati ya, karena ini juga cukup menyulitkan jika salah pada saat mengimpor. Itu untuk tipe-tipe soalnya, nanti silahkan minimal untuk PTS biasanya adalah 2 soal. Nah, selain tadi memperhatikan tipe-tipe soal ya, Bapak Ibu guru juga harus ingat bahwa nomor ini itu dipastikan harus numbering. Jika tidak numbering, ini biasanya nanti akan agak error ketika diimport. Jadi ini harus benar-benar numbering. Nah, ini ya. Jadi kalau numbering itu ketika diklik seperti ini, itu biasanya otomatis semuanya akan terblok. Nah, tapi jika tidak numbering, itu biasanya tidak terblok. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa menggunakan yang ada di sini nggih. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah sangat familiar. Di atas ini ada numbering. Kemudian pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya ini juga harus numbering. Nah, ini bisa gunakan yang format abjad ya, A, B, C, D. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nulis ANS.2D. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa yang gagal diimpor itu ketika ANS-nya ini sudah betul, tetapi kemudian ada spasinya seperti ini, ANS spasi baru D. Itu nanti juga akan tidak bisa diimport atau nanti akan error pada saat diimport. Jadi pastikan ANS ini hati-hati nulisnya, jadi ANS.2D. Dan saya sukanya kalau misalkan ANS ini saya luruskan saja dengan soal ataupun pilihan jawabannya agar terlihat rapi. Jadi ini harus hati-hati nih Bapak Ibu guru, jangan sampai salah. Kemudian jika ada gambar, nah ini jika ada gambar juga pastikan gambarnya itu inline with text ya, jadi menempel pada teksnya. Ini biasanya Bapak Ibu guru nanti bisa menyesuaikan jika bentuknya gambar. Itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan. Lainnya saya rasa Bapak Ibu guru sudah sangat familiar. Dan saya juga ingin menyampaikan kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin ada soal matching, nah ini ya, saya sarankan itu berada di bentuk soal paling terakhir. Jadi jangan di tengah-tengah. Misalkan setelah multiple choice, kemudian matching, kemudian baru dilanjutkan multiple respon. Karena pengalaman saya itu nanti akan merusak penomoran dari soal ketika diimport. Karena kalau matching itu walaupun dia itu memang terhitung di soal kita 30, tapi saat diimport itu akan dihitung satu soal itu dalam satu soal ini ada berapa soalnya. Ini kan ada satu soal jodohkan. Nah, ini kan ada 3 nih, beranak 3 itu nanti akan terhitung. Maka jangan kaget pada saat diimport itu nanti jumlah soalnya itu tidak 30 tetapi mungkin bisa lebih dari 30 karena menghitung
ininya itu 1/1. Jadi menghitung soalnya ini 1/1, maka harus hati-hati. Dan saya sarankan diletakkan di tipe soal terakhir sehingga nanti tidak merusak penomoran Bapak Ibu guru semuanya. Itu untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian jika Bapak Ibu guru merasa bahwa soalnya itu sudah final, kemudian sudah benar semua, sebentar saya teringat untuk yang soal completion nih Bapak Ibu guru, jika jawabannya itu memungkinkan ada beberapa pilihan seperti yang tadi saya tunjukkan, misalkan ini ada ketuhanan, nilai ketuhanan yang Maha Esa sila pertama, formatnya nanti dibuat seperti ini nih Bapak Ibu guru. Jadi ANS.2 spasi ketuhanan, nanti di enter nilai ketuhanan, nanti di enter lagi ketuhanan yang Maha Esa, di enter lagi sila pertama. Itu nih Bapak Ibu guru. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru bertanya apakah ANS-nya ini kemudian harus ada spasinya. Ini kalau menurut saya itu nanti menyesuaikan. Saya biasanya dikasih spasi 1 tidak masalah. Tapi kalau misalkan mau agak mepet juga sepertinya tidak masalah. Dan tambahan lagi untuk yang soal multiple respon gitu ya. Ini ANS-nya juga seperti ini nih Bapak Ibu guru. Misalkan ini kan ada 2 jawaban, maka ANS.2 spasi A, koma, spasi B. Nah, misalkan 3 ya koma lagi, spasi C. Seperti itu. Ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu guru. Karena kadang ketika salah format itu tidak mau diimport. Memang jika menggunakan Microsoft Word dan ExamView itu kita ribet di awal tetapi enak di akhir. Nah, kalau misalkan langsung menuliskan di E5 kan memang enak tidak pusing gitu ya, jadi langsung otomatis, jadi tidak akan menemui error, tetapi itu juga memakan waktu seperti itu. Nah, ini kalau melalui import ini lebih enak di akhir tapi susah di awal. Kalau yang langsung di E5 itu ini ya enak di awal, susah di akhir gitu ya, karena harus menginput 1/1 ya. Ini tapi nanti monggo pilihan Bapak Ibu guru, kalau misalkan lebih suka ditulis langsung juga boleh, tapi jika akan menggunakan ExamView juga boleh. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat file ini menjadi bentuknya RTF. Jadi misalkan Bapak Ibu guru membuatnya adalah tadinya di Microsoft Word biasa, maka setelah selesai nanti kita rubah di bentuk RTF gitu ya Bapak Ibu guru. Kemudian jangan lupa untuk aplikasi ExamView-nya itu sudah terinstall di laptop Bapak Ibu guru semua ya. Apabila Bapak Ibu guru ada yang kehilangan, mungkin nanti bisa menghubungi saya, nanti saya berikan gitu ya untuk ExamView-nya. Sepertinya saya masih menyimpan, tapi jika sudah punya berarti itu lebih mudah. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru, setelah kita pastikan bahwa ini soalnya sudah benar-benar betul, baik dari numberingnya, kemudian dari pilihan jawabannya, dari format answer-nya, kemudian dari tipe soalnya dan lain sebagainya sudah dirasa sudah betul, sudah final. Nah, silahkan Bapak Ibu guru bisa rubah ke bentuk RTF. Nah, cara merubah ke bentuk RTF saya rasa Bapak Ibu guru sudah bisa. Ini misalkan Bapak Ibu guru bisa lihat di pojok kiri atas itu ada menu file, kemudian Bapak Ibu guru klik save as seperti akan menyimpan ulang, klik save as, kemudian Bapak Ibu guru mau disimpan di mana. Misalkan saya akan menyimpan di folder soal PTS semester 1 tahun 2001-2022. Ini saya klik. Nah, kemudian namanya biasanya akan saya rubah ini ya, karena nanti biar membedakan. Misalkan saya tambah tulisan uji coba, kemudian Microsoft dokumen atau Word dokumen ini itu Bapak Ibu guru klik, kemudian Bapak Ibu guru cari yang tulisan Rich Text Format atau RTF. Ini diklik Bapak Ibu guru. Rich Text Format ini karena pernah saya import, pernah saya rubah menjadi RTF, jadi sudah ada ya di sini ya. Ini saya ganti bawahnya, belakangnya ada tulisan uji coba. Ini ya, Rich Text Format. Setelah itu kita klik save. Nah ini sudah ter-save. Kita bisa lihat di sini udah filenya sudah bernama belakangnya uji coba. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu guru akan membuka
aplikasi ExamView. Tapi perhatikan pada saat nanti kita akan mengimport di ExamView, itu Bapak Ibu guru pastikan dokumen RTF-nya ini ditutup, jangan terbuka, karena biasanya jika terbuka juga akan tidak terimport dengan baik atau kadang malah error. Jadi ini ditutup dulu kalau misalkan akan ke ExamView. Ini kita tutup dulu. Oke, baik. Kita akan cari aplikasi ExamView. Nah, ini Bapak Ibu guru karena sudah sering digunakan, sudah muncul ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan laptop Bapak Ibu guru. ExamView-nya itu ada di mana? Tapi biasanya jika Bapak Ibu guru itu Windows 10 juga di sini itu ada tombol search untuk melihat aplikasi. Diketik saja ExamView, itu biasanya nanti akan langsung muncul, atau tulis aja import utility, itu langsung muncul. Ini saya klik ExamView import utility. Nah, ketika diklik nanti tampilannya seperti ini masih loading. Nah, nanti ada perintah gitu ya. Ini tampilannya, ini perintahnya tidak usah dibaca ya Bapak Ibu guru, ini karena menggunakan bahasa Inggris juga. Langsung saja Bapak Ibu guru klik next. Nih ya, diklik next-nya. Nah, ini diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu guru perhatikan di sini itu ada dua kolom. Nah, kolom yang atas ini Bapak Ibu guru untuk mengambil filenya. Yang nanti file yang kita ambil ini kita akan pindah ke kolom yang bawah. Nah, Bapak Ibu guru lihat di sini ada tanda seperti file dibuka gitu ya. Ini Bapak Ibu guru klik. Nanti untuk mencari tadi itu Bapak Ibu guru meletakkan file RTF-nya itu di mana. Jadi saya sarankan ketika Bapak Ibu guru akan menyimpan filenya, misalkan file soal PTS, file soal PAS dan lain sebagainya, itu dikasih folder. Jadi dikasih folder khusus, karena nanti kan akan ada beberapa macam bentuk ya. Nanti RTF itu sendiri bentuknya, nanti bentuk BNK-nya gitu ya, nanti sampai bentuk zip-nya. Nah, nanti bentuk zip-nya itu yang baru kita unggah di E5. Nah, ini jadi tombol yang atas ini Bapak Ibu guru bisa klik. Nah, diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini, silahkan Bapak Ibu guru bisa cari di mana tadi Bapak Ibu guru itu meletakkan filenya. Nah, ini misalkan saya tadi ingat file saya diletakkan di sini, di pembelajaran kelas 11. Baik, pembelajaran kelas 11 ini soal PTS semester 1. Saya cari lagi. Nah, setelah selesai dicari, Bapak Ibu guru klik select saja. Kok diklik select langsung? Karena memang si ini tadi yang gambar seperti buku terbuka ini adalah membaca folder. Jadi folder besarnya. Nanti dia otomatis akan memilah mana yang bentuknya RTF. Tadi kan ada dua bentuk RTF. Nanti otomatis akan terinput juga dua bentuk RTF itu. Setelah kita yakin bahwa foldernya ada di situ atau filenya ada di situ, kita klik select. Nah, ini kan ada dua ya, yang bentuknya RTF. Nah, ini saya akan klik yang uji coba RTF ya, yang tadi sudah kita buat bersama, yang sudah kita save as dalam bentuk RTF. Ini kita klik select ya. Jadi setelah tadi kita pilih filenya di mana, nanti akan muncul seperti ini di kolom kotak yang atas. Kemudian kita klik ya, jadi diklik sampai ada tanda birunya Bapak Ibu guru. Nah, ini kan kalau kita klik yang bawah ya berarti tanda birunya ke bawah, kalau yang ke atas juga ke atas. Nah, ini kita klik yang file atas yang ada uji cobanya. Kalau saya nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu guru semua. Setelah itu kita klik select ya. Ini kita klik select. Nah, dia otomatis akan pindah ke bawah. Dia akan pindah ke bawah. Berarti ini adalah file yang kita pilih. Nah, biasanya di sini setelah langkah ini Bapak Ibu guru itu lupa, langsung diklik next saja. Tapi kalau saya untuk memudahkan itu pasti saya akan klik yang tanda seperti dokumen terbuka ini untuk mencari hasilnya itu nanti akan disimpan di tempat yang sama juga, di tempat yang sama di file yang RTF tadi. Sehingga nanti Bapak Ibu guru tidak kesulitan ketika mencari. Jadi ini Bapak Ibu guru diklik lagi. Nah, nanti dia akan mencari tempat untuk menyimpan hasilnya itu di mana. Nah, agar tidak kebingungan saat mencari, saya sarankan untuk diletakkan di tempat yang sama. Misalkan
saya letakkan di tempat yang sama tadi. Saya cari di kelas 11. Nah, saya letakkan di sini, Bapak Ibu Guru. Nah, setelah itu diklik select. Nah, jadi nanti hasilnya akan masuk ke situ. Nah, setelah kita selesai dengan langkah ini, silahkan Bapak Ibu Guru tinggal klik next ya. Di sini ada 3 tombol, back, next, sama exit. Nah, silahkan diklik next. Nah, setelah itu ada muncul seperti ini, langsung saja diklik next. Kemudian akan muncul lagi seperti ini, diklik next lagi. Akan muncul seperti ini, diklik next lagi. Nah, setelah itu ada finish ya. Ini ada kata-kata finish, langsung diklik saja finish ya. Nah, ini sedang proses membaca. Nah, oke. Nah, apabila komplit Bapak Ibu Guru itu nanti langsung tampilannya seperti ini. Jika error itu biasanya akan tertulis errornya itu di nomor berapa. Tapi jika format Bapak Ibu Guru itu sudah benar, sudah sesuai, nanti akan muncul seperti ini, tulisan import complete ya. Berarti proses importnya itu sudah sesuai, sudah komplit ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu Guru perhatikan, karena saya kan tadi ada soal matching yang sangat banyak. Jadi jumlah soal saya itu tidak 30 tetapi 53. Karena di sini matchingnya itu dihitung 28. Jadi ini TF itu untuk true false ada 5 soal. Kemudian MC itu untuk multiple choice ada 10 soal. MR itu multiple respon ada 5 soal. CO itu completion ada 5 soal. Dan MA atau multiple matching ya, bukan multiple answer ya, matching ya, itu 28 soal. Jadi totalnya 58. Tapi Bapak Ibu Guru tenang saja, nanti tampilan di siswa itu tetap 30 ya, tetapi hitungan di exam view memang sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, maka saya sarankan tadi untuk soal yang matching itu berada di bawah agar nanti tidak mempengaruhi penomoran Bapak Ibu Guru semua. Jadi di tipe soal yang terakhir. Nah, jika sudah komplit seperti ini, itu rasanya bahagia sekali Bapak Ibu Guru. Rasanya itu lega. Nah, nanti kalau sudah import komplit seperti ini tuh lebih mudah untuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi kalau ada yang error, itu kita harus mencari salahnya itu di mana. Kadang kita harus trial and error. Coba gagal, coba gagal, seperti itu. Tapi kalau sudah import komplit seperti ini, sangat melegakan. Jika sudah, silahkan Bapak Ibu Guru bisa tutup ya, di close. Kemudian Bapak Ibu Guru cari tadi itu disimpan di mana Bapak Ibu Guru. Tadi kan saya simpan di file soal PTS semester 1. Nah, ini sekarang sudah muncul ada file seperti ini Bapak Ibu Guru. Formatnya itu Bank Examview Bank File. Ini ya Bapak Ibu Guru, jadi seperti dokumen terbuka ini. Nah, ini adalah hasil dari yang tadi sudah kita import. Nah, ketika kita klik itu nanti akan muncul ya soalnya. Ini kita akan coba klik Bapak Ibu Guru, kita klik, kita buka filenya. Ini masih proses. Sebentar, masih proses. Nah, kalau Bapak Ibu Guru sudah pernah, itu langsung tampilannya seperti ini. Tapi jika belum, itu biasanya Bapak Ibu Guru suruh mengisi isian. Saya isi biasanya itu manual saja, nama dan instansi tempat mengajar. Tapi kalau misalkan sudah pernah, tampilannya langsung seperti ini, kita klik close saja. Nah, ini Bapak Ibu Guru, ini adalah soal yang tadi sudah kita import ke Examview Import Utility. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu Guru tampilannya. Ini Bapak Ibu Guru, jadi tampilannya seperti ini. Ada gambar soal, memang kalau di sini itu tidak terlalu kelihatan rapi, tapi nanti ketika diimport sudah rapi. Jika ada yang mungkin tidak rapi, nanti bisa dibenarkan di dalam ya, di dalam ketika kita sudah mengunggah di E5. Ini seperti ini Bapak Ibu Guru. Dan di sini Bapak Ibu Guru, nah ini ya yang tadi ya, itu kan terhitungnya jadi 28. Nah, ini kalau diletakkan di awal itu nanti akan merusak penomoran. Tapi jika diletakkan di akhir itu tidak masalah, tidak akan merusak penomoran. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Ini untuk yang matching, memang agak khusus untuk yang matching. Ini Bapak Ibu Guru. Nah, ini tampilannya. Nah, setelah ini, setelah Bapak Ibu Guru cross check dari atas sampai bawah, silahkan Bapak Ibu Guru ke tombol atau ke pojok kiri atas itu ada tulisan file. Nah, silahkan diklik file. Nah, setelah itu Bapak Ibu Guru klik export.
Jadi file, kemudian export ya. Kita akan membuat file dalam bentuk zip-nya. Karena nanti yang akan kita unggah adalah yang bentuknya zip. Jadi memang ada beberapa step ya Bapak Ibu Guru. Nah, ini untuk step selanjutnya adalah kita membuat dalam bentuk zip. Nah, kita klik export, kemudian Bapak Ibu Guru pilih yang Blackboard 7.1 strip 9.0. Yang ini Bapak Ibu Guru yang Blackboard. Jangan yang atas nih Bapak Ibu Guru, yang bawah. Yang Blackboard 7.1 strip 9.0. Ini diklik Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian saya sarankan tadi disimpan di tempat yang sama dengan hasil file importan. Agar apa? Agar nanti Bapak Ibu Guru mudah untuk mencarinya. Ini saya letakkan di tempat yang sama. Ini saya letakkan di sini. Nah, oke, ini saya letakkan di sini. Kemudian Bapak Ibu Guru, setelah itu Bapak Ibu Guru silahkan tuliskan kira-kira namanya itu mau seperti apa. Tapi biasanya formatnya saya itu hampir sama dengan ini ya, hampir sama dengan yang sudah pernah saya import. Biasanya saya akan tuliskan di depan itu kelasnya dulu, sehingga nanti mempermudah pada saat di E5-nya. Saya tuliskan kelasnya dulu, misalkan ini soal untuk kelas 11. Kalau kelas 12 ya kita tulis kelas 12. Kemudian saya biasanya tulisnya soal PTS PPKN gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu Guru mau menamain yang lain tidak apa-apa, yang penting nanti memudahkan Bapak Ibu Guru. Misalkan ini saya soal PTS PPKN, kemudian strip semester 1. Untuk membedakan ya. Nah, Bapak Ibu Guru, nanti file name ini kan setelah kita klik save itu akan muncul semacam dialog untuk kita isi. Nah, ini saya biasanya agar tidak menulis dua kali, file ini tuh saya copy. Ya, jadi nama ini tuh saya copy. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu Guru mau tulis langsung gitu nih Bapak Ibu Guru, tidak apa-apa, atau ditulis ulang nanti tidak apa-apa ya. Nanti kalau sudah file name-nya ditulis sesuai dengan format Bapak Ibu Guru, silahkan diklik save. Jadi ini save-nya diklik. Nah, nanti kan ada kotak dialog yang saya sampaikan tadi. Di sini ada name, ada description gitu ya, sama directory name yang harus kita isi. Nah, ini saya biasanya kopikan dari yang tadi sudah saya isi, yang biasanya di bagian name sama directory name. Tapi untuk yang description ini biasanya saya tidak isi. Jadi yang diisi adalah di bagian name dan di bagian directory name. Maka kalau sudah di copy di awal tadi, kan di sini hanya tinggal mempaste saja. Tapi kalau misalkan tidak atau terlupa, silahkan bisa diketik manual ya, sesuai dengan format yang Bapak Ibu Guru inginkan. Jika sudah, silahkan Bapak Ibu Guru klik OK ya. Setelah selesai menulis di name dan directory name, silahkan bisa diklik OK. Nah, ini sedang proses. Nah, sudah selesai Bapak Ibu Guru. Hasil filenya seperti apa? Hasil filenya adalah bentuknya zip Bapak Ibu Guru. Seperti ini ya, bentuknya zip. Tadi kan kita sudah memberikan nama file 11 soal PTS PPKN semester 1. Berarti ini yang nanti akan kita unggah di E5 Moodle ya Bapak Ibu Guru. Jadi file zip ini yang akan kita unggah di E5 Moodle. Itu nih Bapak Ibu Guru, file ini yang nanti akan kita unggah. Baik Bapak Ibu Guru, untuk video kali ini saya tidak akan sampai ke mengunggah. Jadi saya akan nanti bikin dua part ya. Yang pertama adalah prosesnya tadi. Jadi dari proses Microsoft Word, kemudian setelah selesai, setelah sudah yakin, kita rubah ke bentuk RTF. Setelah bentuk RTF kita import ke exam import utility. Setelah itu kita bikin file itu menjadi zip. Nah, sampai situ dulu Bapak Ibu Guru. Nanti file zip itu akan saya demokan lagi ketika diunggah di E5 Moodle. Seperti itu Bapak Ibu Guru, karena jika langsung saya buat nanti videonya terlalu panjang. Untuk yang pertama itu, jika sudah jadi seperti itu, nanti mengunggah di E5-nya itu cepat gitu ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan mungkin Bapak Ibu Guru juga sudah banyak yang tahu. Ini mungkin nanti untuk kita belajar bersama saja, untuk mengingat-ingat, atau mungkin ada Bapak Ibu Guru baru yang baru belajar E5 juga nanti semoga bisa terbantu. Mungkin itu saja. Sekian video dari saya, video tutorial tentang mengimport ya. Jadi import soal Moodle menggunakan
Microsoft Word dan Excel View. Semoga bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu guru semua. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf karena semata-mata saya juga sama-sama belajar. Baik, selamat belajar bersama Bapak Ibu guru. Sampai jumpa mungkin nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.